update atau laporan, sekaligus juga mendapatkan arahan-arahan atau direktif yang menjadi dan sangat mendasar. Di antaranya tentu terkait dengan sektor kereta. Secara nasional, kereta masih menjadi primadona. Setiap tahun kurang lebih 500 juta penumpang kereta, atau 1,6 juta setiap harinya. Artinya masyarakat kita masih mendambakan transportasi kereta yang semakin baik, maju, modern, dikelola secara profesional, nyaman, aman, dan juga terjangkau harganya. Jadi kita harus meletakkan kepentingan masyarakat, terutama masyarakat yang membutuhkan atensi dan dukungan dari pemerintah. Oleh karena itu negara harus hadir, dan ini menjadi komitmen kuat dari Bapak Presiden Prabowo Subianto tadi. Beliau menyampaikan negara pemerintah akan hadir untuk memastikan sektor transportasi kereta ini juga semakin maju dan berkembang. Dan kita harus mengingat bahwa pembangunan tentu tidak hanya di Jawa, tapi juga di berbagai kawasan Indonesia lainnya. Itu mengapa beliau juga menyampaikan bukan hanya memperkuat Jawa, tapi juga Trans Sumatera, Trans Kalimantan, Trans Sulawesi untuk kereta juga harus dibangun. Termasuk tentunya untuk distribusi logistik. Ada komoditas batubara, ada sawit, dan lain sebagainya yang ada di pulau-pulau tersebut. Nah, ini juga akan mengurangi beban transportasi darat. Dalam berbagai kesempatan saya menyampaikan kepada publik, kepada teman-teman semua bahwa kita juga sedang berusaha untuk menghadirkan kebijakan yang lebih ramah terhadap seluruh masyarakat, terutama dari odol, dari kendaraan-kendaraan yang lebih dimensi dan lebih beratnya. Ini seringkali menghadirkan kecelakaan dan juga kerusakan jalan-jalan yang dilewati. Nah, dengan transportasi logistik pada saat yang nanti lebih mengedepankan kereta dari satu titik ke titik yang lain, ini juga diharapkan bisa menjadi solusi dan sekaligus mengurangi beban jalan raya. Nah, terkait dengan kereta, kami juga tentunya membahas bagaimana kereta cepat yang selama ini juga atau beberapa waktu terakhir ini menjadi hangat diperbincangkan. Kita pastikan, tadi Bapak Presiden menyampaikan bahwa terkait dengan kereta cepat Jakarta-Bandung, tentu negara pemerintah akan hadir. Dan kita melibatkan semua pihak. Tadi siang bertempat di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, kami menggelar rapat koordinasi. Tadi saya mengundang Menteri Investasi yang juga adalah CEO Danantara, Bapak Rosan Roslani, dan jajarannya, kemudian Menteri Perhubungan, Bapak Dudi Purwagandi dan jajarannya, termasuk para pejabat di Kementerian Koordinator Perekonomian dan juga Kementerian Keuangan. Kami sepakat untuk menghadirkan solusi yang terbaik, yang paling visible, yang paling baik untuk semua. Semua ingin mengambil peran, mengambil bagian dari tanggung jawab untuk melakukan restrukturisasi keuangan kereta cepat Jakarta-Bandung. Dan pada akhirnya kalau itu sudah selesai, kalau itu sudah bisa kita carikan solusi yang terbaik, barulah kita secara bersamaan juga mengembangkan kereta cepat untuk jalur-jalur berikutnya. Termasuk beberapa saat yang lalu, Pak Presiden menyampaikan kenapa tidak Jakarta-Surabaya, bahkan sampai dengan Banyuwangi. Harapannya akan membuka atau memberikan jalan bagi pemerataan pembangunan. Ini berbicara keadilan. Saya ulangi, berbicara keadilan dan pemerataan antar wilayah. Tidak boleh ada yang tertinggal dan tidak boleh ada yang kemudian tidak terjangkau. Yang demikian kami tentunya optimis atas arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Segala permasalahan atau isu yang sedang berkembang ini bisa dituntaskan tentunya bersama-sama dengan pihak Tiongkok. Dan juga pada saatnya kita bisa mengembangkan lebih lanjut untuk kereta cepat, termasuk melakukan reaktivasi rel-rel kereta yang sudah tidak lagi aktif, dan ini sangat mendasar sekali lagi untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat kita. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih.
Tadi di ruangan saya sendiri bersama tambahannya tentunya ada Bapak Mensesnek dan Bapak Seskap. Secara umum yang kami bahas tadi di Rakor yang kami selenggarakan di Kemenko Infrastruktur juga inline, sejalan dengan apa yang menjadi arahan Bapak Presiden. Tentu nanti pada saatnya akan lebih dijelaskan. Yang paling penting adalah sekarang sudah bisa diberikan kepastian bahwa negara pemerintah akan hadir untuk sama-sama kita mencarikan solusinya ini. Ya. Nanti secara spesifik tentunya akan kita jelaskan pada kesempatan yang lain. Ya, itulah nanti yang saya sampaikan bahwa pemerintah APBN juga pasti akan menjadi bagian. Tetapi untuk seperti secara spesifiknya nanti akan kami sampaikan pada kesempatan yang lain. Yang jelas kita tadi berbicara infrastruktur seperti halnya di banyak negara, infrastruktur transportasi termasuk kereta itu juga tentunya negara hadir di situ. Ini. Kenapa? Saya akan terus berkoordinasi dengan Danantara dan nanti secara teknis dan pelaksanaannya akan kita tentukan berikutnya. Tetapi saya secara khusus juga terus berkomunikasi dengan pihak Tiongkok juga. Ya. Ya, ada banyak aspek ya yang juga sedang dinegosiasikan. Kami tidak ingin mengumbar dulu karena namanya juga masih negosiasi. Karena begini teman-teman, mohon dimaklumi, negosiasi juga perlu ada ruang dan diberikan sekali lagi proses yang juga mudah-mudahan bisa menghasilkan yang terbaik untuk kita. Karena prinsipnya adalah negosiasi untuk yang terbaik untuk Indonesia, pasti begitu. Kenapa? APBN, ya, inilah yang saya sampaikan tadi. Ada bagian nanti pengembangan konsep ini, ya. Sementara ada sejumlah opsi, ya. Bagaimana operasional dan kepentingan untuk kita bisa fokus pada profit ini dipisahkan dari bagaimana mengelola infrastrukturnya. Nah, harapannya sama-sama bisa berjalan dengan baik, begitu. Dan ada bisa dikatakan sharing responsibility atau burden sharing. Cukup ya, terima kasih teman-teman. Oh enggak, Pak Jonan setelah itu. Kenapa? Oh enggak. Beliau setelah saya tadi. Ya, tadi ketemu aja, salaman aja. Makasih ya.